Anda masih bersama kami di iNews Siang pemirsa. Lebih dari 3.000 ibu muda di Tasikmalaya, Jawa Barat positif hamil selama masa pandemi corona. Angka ini tercatat di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya periode Januari hingga Maret 2020. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya mencatat selama bulan Januari hingga Maret 2020, sebanyak 3.219 perempuan di daerahnya mengalami kehamilan. Angka ini didapat dari hasil kontak pertama ibu hamil dengan petugas di Puskesmas dan Posyandu di wilayah Kota Tasikmalaya. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya juga menduga bahwa angka kehamilan yang tercatat ini bisa saja lebih kecil daripada angka di lapangan, mengingat masih banyak warga yang takut untuk datang ke Puskesmas dan Posyandu di masa pandemi ini. Namun, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya belum bisa memastikan apakah lonjakan angka kehamilan ini ada kaitannya dengan imbauan di rumah saja dan PSBB selama pandemi corona. Yang jelas pencatatannya mungkin akan tidak akan tercatat seperti ketika Posyandu aktif gitu ya. Nah, sekarang karena Posyandu ini dihentikan sementara, mungkin ada yang tidak tercatat untuk kontak ke satu ibu hamil ini. Apakah pembatasan wilayah, PSBB, karantina wilayah berdampak tidak dengan kenaikan atau penurunan kehamilan? Nah, ini yang tidak bisa kita jelaskan karena waktunya pendek gitu kan, dan saya kira ini hal yang biasa saja. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya juga menyebut bahwa kasus kehamilan di Tasikmalaya bisa saja terus bertambah mengingat masa pandemi corona masih belum diketahui pasti. Padahal hamil di tengah masa pandemi memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah ibu hamil tidak bisa leluasa mengakses layanan pemeriksaan di rumah sakit atau klinik kesehatan untuk mengurangi risiko terpapar virus corona. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui tips menjaga kehamilan di tengah pandemi, sudah bergabung bersama iNews Siang Mbak Rati Wijaya yang akan membagikan pengalamannya seputar kehamilan di tengah pandemi corona. Selamat siang Mbak Rati. Halo Bernadetta, apa kabar? Baik, Mbak Rati gimana? Sehat? Puji Tuhan sehat. Apa kabar? Sehat juga ya? Sehat juga. Mbak Rati, hamil di tengah pandemi corona ini pastinya harus ekstra waspada. Nah, ini bagaimana cara Anda menjaga kesehatan selama masa pandemi ini? Kalau menjaga kesehatan sih sebenarnya sih yang pasti olahraga. Maksudnya basic banget sih, cuma kan kalau di kondisi kayak gini kan nggak bisa kemana-mana kan. Sebenarnya aku juga baru 2 minggu ini maternity leave, jadi baru bisa sempat cuti kayak gitu. Tapi sebelum-sebelumnya kegiatan-kegiatan itu memang hanya dibatasin untuk ke kantor aja. Selanjutnya ke kantor itu juga dianterin suami, berangkat, pulang juga dijemput kayak gitu. Dan pas banget suami itu dapat work from home. Kalau di kantorku karena aku kerjanya itu juga di klinik bayi tabung, dan itu juga harus terus beroperasi, jadinya nggak bisa full WFH, jadi ya mau nggak mau kegiatan keluar rumah itu benar-benar hanya untuk ke kantor. Dan di kantor itu tuh juga benar-benar harus ekstra hati-hati banget ya, karena kan lagi hamil nih, jadi benar-benar pakai masker, apa-apa kalau misalkan lagi nggak bawa makan, terus suami bawain atau nggak gojekin gitu, pakai online, harus disemprot-semprot dulu, meja, kursi, laptop, semuanya aku semprot-semprotin dulu, mau apa-apa tuh jadi lebih sering cuci tangan. Dan selain itu juga kalau misalkan udah balik ke unit, itu karena aku tinggal di apartemen kan sama suami, jadi kalau udah balik ke unit itu, kegiatan olahraga aku itu biasanya sebelum hamil itu aku biasa lari, nge-gym atau enggak pilates. Dan itu udah bener-bener nggak bisa dilakuin lagi karena gym center di apartemen itu juga udah lagi di-close. Terus habis kayak gitu lari juga nggak mungkin kemana-mana karena di sekitar apartemen kan bosen juga ya cuma lari-lari gitu doang. Jadi bener-bener aku pilates juga biasa di studio pilates di dekat apartemen juga daerah Tebet. Dan sekarang tuh bener-bener paling aku cuma ngambil private yoga untuk prenatal yoga di unit itu ada, di apartemen ada, manggil coachnya itu ke sini. Jadi aku lakuin itu seminggu 2 kali, setiap hari Selasa sama hari Kamis karena udah cuti juga, jadi bisa dilakuinnya lebih leluasa kayak gitu. Untuk makanan itu juga bener-bener harus dijaga banget. Seminimal mungkin itu kalau bisa nggak usah order dari luar, jadi lebih sering aku masak nasi sendiri, nanti dari orang tua biasa nganterin sih, jadi lebih bersih gitu. Oke, kalau boleh tahu Mbak Rati ini kehamilan sudah memasuki pekan keberapa? Ini udah masuk
masuk ke 36 minggu, udah 9 bulan. Nah, ini tentunya ada rasa khawatir nggak ketika harus pergi ke dokter? Apa untuk memantau kehamilan ini bagaimana, tetap rajin ke dokter atau mungkin by online juga dengan dokternya? Oke, jadi gini, kalau ke dokter itu yang tadi aku jelasin tadi, aku pas banget itu bekerja di klinik bayi tabung, karena kebetulan juga, nggak kebetulan sih, karena aku juga IVF kan, bayi tabung juga. Jadi sebenarnya kalau untuk USG atau nggak kontrol itu, aku kerja di lantai 3, kliniknya tuh ada di lantai 1 atau lantai 2, jadi itu sangat memudahkan sekali. Dan aku juga tahu gimana kebersihannya seperti apa, setiap hari juga disinfektan dan lain-lainnya, jadi lebih aman. Cuman kalau udah lagi maternity leave gini, sangat aku minimalkan banget. Dan juga yang biasanya itu kalau nggak urgent banget, maksudnya kalau nggak waktunya USG, aku paling cuma nggak online juga sih, karena dokternya sangat standby sekali. Maksudnya kalau di WhatsAppin dia juga ngebalesin. Kalau misalkan anytime, kan kita juga sering adain kayak webinar gitu kan. Jadi paling dapetin kayak info-info terupdate untuk masa-masa kehamilan di masa pandemik ini, aku bisa dari situ sih. Jadi hampir nggak pernah keluar rumah untuk kontrol kalau nggak waktunya USG gitu. Nah, mungkin Mbak Rati bisa berbagi saran kepada ibu-ibu muda di luar sana. Mungkin ibu-ibu di luar sana tuh kepengen ke dokter untuk kontrol, tapi juga takut. Mungkin ada sarannya mungkin? Sebenarnya kalau saran sih gini ya, yang pasti adalah kita jangan parno dulu. Secara emosional sama mental tiap orang kan beda ya. Aku cuma bisa bilang nggak usah parno dulu. Yang pasti kitanya juga harus bawa peralatan perang sendiri nih. Ibaratnya pakai masker, pakai hand sanitizer, rajin cuci tangan. Pokoknya kalau dari keluar rumah langsung masuk rumah langsung mandi bersih-bersih. Sedangkan kalau untuk ke rumah sakit, sebenarnya kalau setahu aku ya, semua rumah sakit itu sudah sangat mencanangkan kebersihan di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi benar-benar dijaga banget kan, karena mereka juga nggak mungkin dong akan menularkan. Walaupun sebenarnya itu lebih banyak peluang mungkin untuk virus atau bakteri ada gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan mau benar-benar ke rumah sakit, benar-benar pas waktunya kontrol aja atau benar-benar urgent banget. Kalau untuk ibu hamil seumpama tiba-tiba ada flek yang berlebihan atau mungkin rembesan ketuban dan lainnya, udah waktunya melahirkan dan lain-lain, itu baru benar-benar harus ke sana. Tapi kalau misalkan masih cuma sekedar ini mungkin bisa WhatsAppan sama dokternya atau mungkin kan ada grup ibu-ibu hamil tuh biasanya tuh bisa saling tanya di situ. Jadi gabung grup ya, lebih biar bisa bener. Sharing. Oke, terima kasih Mbak Rati atas informasinya. Sama-sama. Tetap jaga kesehatan dan semoga kehamilannya tetap lancar nanti. Terima kasih Mbak Rati. Ya pemirsa, mengenakan masker ini menjadi kewajiban terutama saat pandemi corona. Untuk memenuhi kebutuhan masker, bantuan masker kain didistribusikan terutama bagi warga kurang mampu. Menjalani hari-hari di tengah pandemi, masker wajib digunakan bagi setiap orang untuk membantu mengurangi angka penularan COVID-19. Kebutuhan masker pun bertambah seiring makin meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia menjaga diri sendiri dan orang lain dengan memakai masker. Membantu masyarakat mendapatkan masker, PT Bowin Indonesia Global sebagai perusahaan yang memproduksi berbagai jenis masker kain menyalurkan bantuan masker kain melalui MNC Peduli, di mana masker ini akan disalurkan untuk warga di berbagai wilayah. Dengan pandemik ini kita punya program beli satu maskernya kita yang seperti saya pakai, itu juga berarti donasi satu masker bagi yang membutuhkan. Jadi memang setiap bulannya kita juga berpartisipasi memberikan donasi kepada beberapa yayasan dan juga termasuk kesempatan ini terutama kepada MNC Peduli. Kalau dari Bowin mereka menyalurkan masker kain yang bisa dicuci pakai, yang bisa kita salurkan ke masyarakat agar mereka bisa jaga kesehatan mereka juga ya. Ya tentunya kami akan terus memantau kebutuhan dan juga mencoba memenuhi kebutuhan yang masih banyak ya. Tapi yang kami ketahui kami juga tidak bisa bergerak sendiri. Kami akan selalu usaha dan kami masih juga menggalang dana. MNC Peduli berkomitmen untuk terus membantu dalam usaha pencegahan penyebaran COVID-19 yang akan disalurkan untuk mendukung aktivitas tenaga medis dan kebutuhan masyarakat terdampak dengan melakukan penggalangan dana. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, peneliti di Amerika berharap anjing bisa mendeteksi virus COVID-19. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.